mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Sebelumnya apa kabar nih teman-teman semua? Baik. Alhamdulillah baik ya. Semoga diberikan kesehatan, rezeki yang lancar. Amin. Saya ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti pada kegiatan konseling kelompok ini, sudah menyempatkan waktu hadirnya pada hari ini. Sebelum memulai kegiatan konseling kelompok ini, ada baiknya kita memulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, mari kita terlebih dahulu kenalan ya. Perkenalannya dengan menyebutkan nama dan asal alamat rumah masing-masing. Dimulai dari saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Lasari, asal dari Kampung Wanasaba. Dilanjut dengan di sebelah kiri kanan saya. Saya Musliha dari Ciwas. Saya Maharan dari Taman Acara. Saya Siti Munajah dari Praia. Saya Malananda dari Cikande. Saya Cahya dari Jakarta. Saya Dan Fajr dari Manila. Kalian udah pada kenal kan sama nama sama alamat rumah masing-masing? Yes. Baik, apakah teman-teman semua sudah pernah mengikuti konseling kelompok ini? Belum pernah. Belum ya? Oke, saya akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu adalah suatu memecahkan atau pengentasan masalah yang dimana dari kalian yang mempunyai masalah, maupun itu masalah yang berat ataupun tidak, nanti kita angkat bersama-sama memecahkan masalah ini. Nah, di sini saling bertukar pendapat. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk memecahkan atau mengentaskan masalah dari teman-teman semua. Nah, di konseling kelompok ini mempunyai asas-asas yang dimana asas di sini kita harus saling menjaganya. Ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini teman-teman di sini dituntut untuk saling terbuka gitu ya. Jadi ada masalah apa, ungkapkan di sini. Nanti kita akan memecahkan bersama-sama. Yang kedua yaitu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini jadi teman-teman jangan takut antar teman, jadi sudah saling mengenal ini, jangan takut rahasianya terbongkar. Apakah teman-teman semua sudah siap mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Siap. Alhamdulillah kalian sudah siap ya. Maka dari itu kita akan membacakan ikrar konseling kelompok. Jadi teman-teman mengikuti ucapan saya ya. Kalau saya menyebutkan, saya ditambahkan nama kalian masing-masing. Bisa dipahami? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurul Lasari. Saya Masaria. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga, memelihara, dan merahasiakan segala data dan keterangan lainnya yang saya terima baik dari saya atau dari siapapun, yaitu data atau keterangan lainnya yang tidak boleh dan
dan tidak layak diketahui orang lain. Baik, karena teman-teman semua sudah membacakan ikrar konseling kelompok ini, jadi teman-teman harus menjaganya ya. Selanjutnya, apakah dari teman-teman semua mau menceritakan tentang permasalahan atau yang mengganggu kondisi pada saat ini? Saya Silakan. saya kan punya tetangga ya, tepatnya di sebelah rumah gitu. Dia ini ibu-ibu ya, gak tahu kenapa kayak iri atau nggak suka gitu sama keluarga saya lah ibaratnya. Soalnya waktu kan mama saya jualan ya gitu di rumah. Terus waktu bulan puasa tuh mama saya jualan, dia ikut jualan tuh sengaja banget jualannya. Bener-bener emang kita sebelahan tapi meja dia itu udah dideketin gitu sama meja mama saya. Terus juga kalau misalnya mama saya pergi belanja gitu, mau pergi atau pas pulang, dia itu selalu ngintip dari balik pintu warung dia gitu, selalu ngintip, kayak kepo banget gitu. Habis mama saya ngelakuin apa aja itu diliatin gitu. Saya emang ibu ini tuh emang tukang ibu-ibu tukang rumpi gitu kan, dia emang suka ngomongin orang sebenarnya, suka ngaduin ibu-ibu lain gitu. Dan ibaratnya suka playing victim ya si ibu ini nih, padahal dia yang salah tapi seakan-akan dia yang paling tersakiti gitu. Terus juga sebenarnya ada kejadian kan kelompok saya kan taruhnya di luar kan. Nah ada gas juga tuh di situ, 2 gas. Nah satu gas itu hilang. Terus padahal itu siang-siang bukan malam gitu. Dan iseng lah mama saya nanyain ke tata sepupu saya yang kebetulan dia punya sedikit ilmu gitu yang bisa melihat. Nah dari tata sepupu saya itu ngasih gambaran ciri-cirinya itu ya kurang lebih sama banget sama tetangga saya sebelah rumah itu. Tapi ya udah mama saya mah kayak diem aja gitu. Kalau misalnya bener dia ya udah. Jadi banyak itu yang dilakukan sama ibu itu, mau ke mama saya juga iya. Terus ada beberapa bulan playing victim banget gitu orangnya, selalu kayak ngomongin orang gini-gini padahal dia omongin itu nggak benar gitu. Jadi saya bingung aja gitu, apa sih dari orang lain. Oke, terima kasih Kak Melda. Selanjutnya, apakah ada yang mau cerita lagi? Ya silakan. Ya jadi aku lagi capek banget, misalkan ya kalau misalkan presentasi, kalau ada tugas misalkan bikin video gitu ya, jadi kayak gugupnya itu berlebihan banget gitu, kayak pengen nangis gitu kan. Kalau biasanya kan gugupnya cuma paling mulus doang, ini mah kayak langsung pengen nangis banget gitu. Oke, dari kedua cerita teman-teman kalian, mana nih cerita atau permasalahan yang mau diangkat pada kegiatan kelompok ini? Oke, dari permasalahan dari Nur ya. Nah, dari permasalahan dari Nur ini, adakah yang mau menanggapi? Ya silakan. Izin menanggapi ya. Apa sih faktor yang menyebabkan kok bisa kayak gitu? Karena kurang nggak percaya diri gitu, masih kayak ngomong. Itu jadinya cemas yang berlebihan berarti ya, sampai nangis gitu ya? Iya biasanya kan. Oh semakin kesini makin ini ya, kayak buruk gitu ya keadaan hatinya. Berarti apa itu tuh kejadiannya baru-baru ini apa sebelum-sebelumnya kayak gitu juga? Kalau sebelumnya enggak, paling sebelumnya tuh Ya panik biasa doang gitu ya. Yang berlebihan tuh cuma sekarang kali ini lagi gitu ya. Itu setiap kayak ngadep kamera aja atau ngadepin banyak orang, atau emang bikin tugas sendiri gitu kan, individu atau kita merangkai kata gimana? kalau individu mah enggak, cuma kalau misalkan kayak ngadepin orang banyak gitu. Itu
pikirannya juga kali ya, Iya. kayak kepikiran yang aneh-aneh gitu. Iya. Mungkin karena takut Iya, dari benar. penilaian orang. Iya, penilaian orang kan beda-beda ya, ada yang baik dan jadi itu juga sih. Rasa khawatirnya berarti ya. Apa ada pengalaman sebelumnya gitu diketahui atau iya yang bikin langsung Ya, ketika di pondok kan ada yang namanya muhadharah ya, bincang gitu. Jadi saya ceramah cuman teman-teman tuh ada yang ketawa gitu sambil kayak gimana sih kayak ngomong gitu loh, sambil ketawa. Terus liriknya juga sambil kayak gitu. Jadi kan saya ini kan negatif aja. tapi emang dari kejadian itu benar gitu yang mereka omong itu benar gitu, mereka ngomong buruk gitu. Terus ada ya dari tanggapan untuk teman semua, apakah ada tanggapan lagi? Pengalaman yang dari pondok itu ada pengalaman lain nggak yang kakak rasain Akhir-akhir ini yang baru? Kalau akhir-akhir ini enggak sih, paling yang dulu-dulu doang gitu masih kepikirin. Berarti jadinya jangka panjang gitu ya. Ini termasuk trauma nggak sih Kak? Kalau trauma bukan enggak ya. Takut ya, takut pandemi. Iya cemas gitu ya. Iya berarti ini mah terlalu cemas lebih terhadap hal yang belum tentu kejadian juga. Maksudnya belum tentu juga kan ketika kita maju orang berpikiran negatif kayak itu kan kemana sama masa lalu ya. Kan sekarang mah belum tentu juga gitu buat pikiran kayak gitu orang-orangnya gitu. Ya menurut saya sih jangan kita fokus aja ke diri kita, jangan kita dengerin orang-orang karena kita nggak bakal bisa untuk itu menurut orang. Kita biasanya kan cuma ini punya dua tangan buat nutupin telinga, nggak bisa nutupin menurut orang-orang kalau banyak gitu kan. Jadi kita fokus aja ke diri kita sendiri, kita buktiin gitu kalau kita tuh bisa, kita ngomong gitu, kita melakukan yang terbaik gitu ketika ngomong itu. Jadi yang dipikirin orang-orang kan nilainya beda-beda dan kita tuh anggap aja ketika kita ngomong itu ya belajar. Memang kita kan di sini masih belajar, kecuali ketika kita udah terjun ke masyarakat itu kan itu udah itu gitu loh, harus bisa ini gitu. Kalau sekarang kan lagi masih masa kuliah itu memang masih proses belajar, jadi kita nggak apa-apa gitu, masih sama-sama juga yang lain juga sebenarnya masih merasakan hal yang sama gitu. Makanya sama-sama di sini kita berproses gitu, orang-orang juga sama aja gitu, sama-sama berproses gitu. mungkin ini juga kali banyak kebawa beban kayak tugas gitu. Jadi makanya sekarang itu lebih kan, kalau katanya kalau dulu kan cuma kayak bolos aja gitu, kalau sekarang kan sampai nangis. Mungkin semakin bertambahnya usia semakin kayak gimana ya, udah cemas tugas gitu kayak kemarin-kemarin, ditambah kayak beban itu kayak ada aja dari mana datangnya. Mungkin itu juga dari salah satu pemicunya. Itu mungkin nggak tahu ya dari mana itu, pasti setiap orang tuh ada masalah aja gitu. Tapi kalian pernah nggak sih misalnya ini untuk kayak habis presentasi itu kayak gimana ya biar nggak nangis gitu? Nah masalah ini nggak kayak berpikiran yang positif gitu. Kan kalau nangis mah baru sekarang ya, paling yang dinangis sih kayak baca doa terus berbanyak istighfar gitu. Iya. Sebelum presentasi. Tapi ketika udah selesai presentasi, cemas itu hilang atau masih ada? Hilang, malah kayak apa ya, gembira gitu loh, bahagia kayak pulang. Oh berarti saat mau presentasi Itu mah lebih ke percayaan diri aja sih. kayaknya kurang percaya diri gitu ya. Berarti pernah kayak presentasi nih orang maju kayak gitu,
menyiapkan diri gitu kan, apa ya, menyiapkan tulisan gitu kan buat apa ya, buat presentasi itu lebih yakin gitu. Kayaknya mungkin karena itu juga kayaknya nggak bakalan ragu lagi kitanya gitu. Kan kita lebih dipersiapkan apa yang mau diomongin dulu kan. Kalau untuk sekarang sih belum melakukan hal itu. Ya, jadi saya coba itu dulu ketika mau menyampaikan sesuatu itu apa, ada bahan dulu gitu, kita mau materi dulu. Nah, kita udah maju ke depan, kita anggap aja gitu orang itu ya bukan siapa-siapa atau enggak, kita fokus aja gitu apa yang kita sampaikan ini, kita pede aja apa yang kita katakan ini benar gitu, apa yang kita katakan ini harus disampaikan gitu. Jadi jangan fokus ke orang-orang ya gitu. Ya, ininya tenurnya harus lebih mencari cara bagaimana mengolah rasa percaya diri aja. Dari situ aja. Jadi bakal kayak gimana ya? Saat kita bisa mengolah rasa percaya diri itu kan nanti ya kita nggak bakal merasakan cemas berlebihan. Setiap orang kan pasti punya rasa cemas itu kan. Kayak hal-hal presentasi kayak gitu, mau orang yang udah pintar, mau orang yang udah cerdas ngomong, udah bisa public speaking gitu. Tapi rasa cemas tetap ada aja kan, karena kan dia itu bakal menghadapi banyak orang, tapi dengan dia mengolah rasa percaya diri dia itu, makanya dia nggak terlihat kayak gitu. Itu sih. Ya, dibikin relax aja ketimbang takut tuh, dibikin itu gitu relax ya, santai aja gitu, dinikmatin gitu. Ya, tapi mungkin permasalahannya itu yang sekarang ini kenapa gitu, mungkin kalian juga bertanya ya, mungkin kenapa gitu sekarang makin gitu ya, kayak nangis. Tapi kan kalian sendiri udah tahu ya faktor apa aja gitu yang bikin apa ya namanya, rasa cemas ini berlebihan gitu. Udah tahu ya pastinya kan. Ya, Juga bisa ya banyak ini pengetahuan, terus cara ngomong ya, cara ngomong di depan orang kayak gimana bagusnya, kayak ya cari-cari itu dari YouTube, bisa dari mana gitu tips-tipsnya gitu. ya public speaking. Motivasinya, terus ketika belum bisa juga jangan sampai nyerah dulu, jangan sampai ketika ada yang nggak enak gitu ketika kita tampil, kita coba lagi, coba terus gitu, dan kita cari-cari lagi pakai gimana gitu. Pokoknya ketika ada yang masih kurang, kita perbaiki lagi gitu. Baik, selanjutnya setelah teman-teman semua telah menanggapi, apakah ada solusi untuk permasalahan tenor ini? Silakan. Solusi dari saya untuk tenor mungkin lebih sering latihan ya cara berbicara gitu, bisa lewat cermin gitu, bisa berkaca gitu. Nah itu kita bisa mengurangi sedikit cemasnya. Apakah ada lagi? Silakan. Ya, kalau menurut saya tanamkan juga dari kelas itu bisa. Kalau saya tuh mampu, saya tuh layak gitu, dihargai, saya tuh berharga. Ada lagi? Iya, harus meningkatkan self esteemnya sih, rasa menghargai diri sendiri juga harus ditingkatkan. Kalau kamu tuh berharga, kamu tuh bisa, hal itu kayak kamu tuh kasih harga diri ke kamu itu akan membuat orang juga kasih harga yang segitu. Oke, dari tanggapan teman-teman semua itu sangat bagus sekali ya. Dari solusi teman-teman tadi, langkah apa yang akan dilakukan menurut Fadli? Mungkin yang saya lakukan itu yang pertama dari Kak Melda ya. Nah yang kedua itu Berbicara. oh ya, ya. Mungkin langkah pertama itu dari Kak Melda, yaitu apa ya, belajar berbicara gitu, kayak seperti di depan cermin, kalau nggak di depan banyak orang begini ya. Kemudian yang kedua yaitu dari Kak Maharani. Jadi solusi dari Kak Maharani itu kayak menyiapkan apa ya,
kayak menyiapkan materi sebelumnya gitu. Nah kemudian langkah selanjutnya yaitu dari Kak Munajah, yaitu hargai diri sendiri gitu ya, jangan memikirkan orang lain. Selanjutnya kita sudah membahas cerita dari Tenur tadi ya, dan mendapatkan solusinya juga. Nah, kira-kira kapan nih kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok ini? Minggu depannya. Baik, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua telah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini dengan tertib dan tenang. Sebelum mengakhiri kegiatan konseling ini, kita mengucapkan ayatul hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam